Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama, aku mau mengucapkan selamat bagi teman-teman pra-remaja yang sudah lulus nih minggu lalu, sehingga bisa masuk ke kelas remaja. Dan aku juga mau mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru join di kelas besar. Yeay, welcome ya semuanya. Selamat seru-seruan bareng di kelas ini, enjoy, dan semoga kita bisa bersama-sama yang pasti mendorong satu sama lain untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan kita. Yeay. Saat ini mari aku mau mengajak kita untuk mau memulai ibadah. Aku mengajak kita semua untuk menundukkan kepala sejenak. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh fokus 1 jam ke depan ini datang ke hadirat Tuhan. Saat teduh. Amin, dan dengarlah panggilan beribadah ini. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai kelima. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mari saat ini aku mau mengajak teman-teman untuk kita mau menaikkan sebuah pujian In Christ Alone. He is my light, my strength, my soul.
teman-teman untuk kita kembali menundukkan kepala sejenak. Aku mengajak teman-teman untuk mengingat kembali 1 minggu ke belakang. Adakah pikiran, perkataan, atau perbuatan kita yang telah menyakiti hati Tuhan? Kalau ada, mari kita akui. Jangan biarkan dosa tersebut menjadi penghalang kita untuk datang kepadanya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari teman-teman, kita mau akui setiap dosa kita dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu membawa setiap hati kami yang hancur. Kami telah mengakui segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Mungkin tidak ada orang lain yang tahu, tapi di mata Tuhan tidak ada dosa apapun itu yang dapat kami sembunyikan. Berikan kami kekuatan agar kami tidak melakukan dosa yang sama terus-menerus hingga menyakiti hati Tuhan. Kami memohon pengampunan daripadamu ya Bapa. Ya Tuhan, kalau sekarang kami ingin kembali melanjutkan ibadah kami memohon pimpinanmu hingga ibadah ini boleh selesai, biar hanya Engkaulah yang beracara di tengah kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dan dengarlah berita anugerah ini. Kolose 1 ayat 13-14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari dengan sikap yang penuh antusias dan semangat, kita mau menaikkan sebuah pujian nyanyi bagi Dia. Tak berkawati sebab Dia sanggup
Saat ini dengan segenap umat di muka bumi, mari kita mengikrarkan iman kita dengan penuh hormat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita masuk ke dalam persembahan. Jadi seperti biasa teman-teman, persembahan boleh dititipkan kepada papi mami dan bisa ditransferkan ke rekening gereja. Jadi jangan lupa teman-teman untuk boleh mengingatkan papi mami untuk bisa mentransferkan persembahan untuk teman-teman juga ya. Ayat persembahannya diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saat ini aku juga mau mengajak kita untuk mau mendoakan satu buah pokok doa syafaat. Mari kita berdoa menyerahkan secara khusus kondisi negara Indonesia. Teman-teman juga pasti tahu ya, karena imbas dari virus COVID-19 ini banyak teman-teman yang pendapatannya berkurang, PHK pun juga ada di mana-mana. Kita berdoa di masa-masa sulit seperti ini, biarlah kita boleh tetap berpegang dan bersandar kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan. Dan biarlah juga vaksin COVID-19 yang aku dengar sekarang sudah memasuki tahap uji coba ke manusia di negara-negara maju. Kita berdoa hasil yang terbaik sehingga bisa vaksin tersebut bisa cepat diproduksi dan dapat menyelamatkan nyawa orang-orang lebih banyak. Mari yuk kita buka suara, kita berdoa. Amin. Saat ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, aku mau mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kiranya lagu ini tidak sekedar kita nyanyikan, tapi juga merupakan lagu yang sungguh-sungguh merupakan dari isi hati kita.
berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk pimpinan-Mu selama penyembahan kami. Ya Tuhan, kalau sebentar kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin waktu kami ke depan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh fokus Tuhan untuk dapat duduk diam, mendengarkan apa yang ingin Engkau bicarakan kepada masing-masing kami pribadi. Inilah doa kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang boleh beracara di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, apa kabar? Ya, gimana kabarnya? Setelah 2 bulan mungkin kita sudah di semester baru sekolah dan masih di rumah aja, masih home learning. Ya, teman-teman mungkin banyak penyesuaian. Ya, apalagi mungkin beberapa teman baru naik ke SMP kayak Davin, lalu ada Katy dan yang lain-lainnya. Ya, pasti banyak perubahan. Ya, tapi kita bersyukur ya Tuhan sudah memberikan kita waktu lagi untuk beribadah, dan kali ini kita beribadah lewat live streaming YouTube. Oke, yuk sebelum kita mulai dalam pelajaran kita pada pagi hari ini, kau ajak kita semua sekali lagi untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal, kondisi new normal ini ya Bapak. Kami yakin Engkau masih menyertai kami percaya Engkau yang terus melindungi kami hingga saat ini. Dan Engkau yang akan melindungi kami, menyertai kami hingga di masa depan kami ya Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami mau belajar dari firman Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh tolong kami, kiranya Tuhan yang boleh sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai membuka Alkitab, Koko pengen kita sedikit, kamu pernah nggak ya ngalamin kejadian ini dengan teman kamu ataupun mungkin dengan diri kamu sendiri? Di saat mungkin ini mungkin dulu sebelum zamannya corona, kamu pernah mungkin beberapa anak-anak SMP udah mulai hangout atau nongki kongko bareng teman-temannya ke mall gitu ya, diajakin temennya ke mall gitu. Hangout yuk, nongki yuk gitu. Ada teman-teman yang gampang sekali, yuk jalan gitu ya, diajakin langsung jalan. Atau teman-teman yang diajakin jalan ataupun ngapain bareng, kayaknya agak susah gitu, kayak sorry nih gue nggak bisa karena gue ada acara bla 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 begitu ya. Ataupun mungkin nggak cuma ngajakin jalan-jalan lah ya. Kalau yang sekarang mungkin lagi mau maba, lagi mau main game online bareng, terus yuk join yuk ke room, join yuk main game yuk. Terus ada yang bilang yuk langsung gitu. Tapi ada juga yang aduh guys, sorry guys, gue nggak bisa karena gue sekarang tuh harus ada ini dan ini gitu ya. Memang di dunia ini tuh ada 2 tipe orang ya. Hashtag yang pertama tuh tim yang pertama tuh adalah tim hayu gitu ya, tim hayu atau tim kui gitu ya. Yang kedua itu adalah tim yang nggak bisa guys gitu, tim yang tunggu dulu guys gitu ya. Memang ada 2 tipe ini begitu ya. Nah kalau boleh cerita tuh, Koko itu tipikal yang aduh guys tunggu dulu guys, gua kayaknya mesti ngeliat dulu, gua abis ini ada kerjaan deh atau ada ngapain deh gitu ya. Beda sama ya satu orang juga sahabat Koko yang kamu kenal, Ko Irfan, dia tuh tim kui gitu ya, tim hayu. Telepon bentar, Van jalan yuk pasti gitu. Van kui pasti langsung jalan dia gitu ya. Nah kita tuh emang 2 tipe orang berbeda gitu. Nah teman-teman sebenarnya ada istilahnya untuk 2 tipikal orang ini gitu ya. Yang pertama itu sebut orang yang judging. Judging itu adalah orang yang dia udah tahu mau ngapain. Ya dia udah bukan tahu ngapain sih. Dia itu orang yang udah punya jadwal dalam hidupnya. Dari A ke B, ke C, ke D, jamnya mau ngapa, jamnya jam berapa lama tuh dia tahu. Di sisi yang kedua ada tim kui ya, tim yang hayu aja gitu ya, diajakin kapanpun bisa banget gitu ya. Dia
boleh dibilang jadwalnya adalah tidak punya jadwal seperti itu ya. Yang itu namanya adalah tim yang perceiving begitu ya, fleksibel banget gitu ya. Seperti gambar ya, nanti Koko tampilin gambar di sini ya, ada gambar di sini, teman-teman lihat ya. Judging itu orang yang benar-benar cenderung mungkin kelihatannya udah punya rencana ya, tek jelas gitu. Kalau orang yang perceiving, dia tuh kayak iya kelihatannya seperti tidak punya rencana gitu, tim yang sangat, tapi dia tuh seorang yang sangat fleksibel, sangat lentur, diajakin kapanpun, ada perubahan apapun dia bisa gitu. Beda sama tim judging yang kalau bayangin aja, dia tuh udah tahu ngapain kan, sehingga dia tuh tidak lentur, tidak fleksibel terhadap perubahan yang ada. Nah itu dua tipikal orang, judging dan perceiving begitu. Nah, ada dua tipe orang ini ya, ada dua tipe orang ini. Nah, kalau kamu tuh kira-kira orang yang mana ya? Orang yang tim judging, tim yang tunggu dulu guys, atau tipe yang kedua perceiving gitu, yang tim hayu gitu. Nah, kamu boleh komentar di bawah, komen gitu ya, komen kamu tuh tipe J judging atau tipe P perceiving gitu ya. Tulis aja gitu ya, boleh. Sekarang mungkin kalau mau pause dulu boleh, terus ketik dulu boleh, atau abis ini ibadah baru ketik boleh ya. Kok aku tim ini gitu ya. Tim J judging yang tadi sangat terjadwal, atau tim P yang sangat fleksibel, lentur segala begitu ya. Oke, udah boleh komen ya. Sudah komen ya. Kok ini kan ini rekaman, kok nggak tahu nih untuk komen atau belum gitu. Nah teman-teman, pertanyaannya, orang Kristen yang mana harusnya? Tim J terjadwal atau tim P yang dia itu fleksibel, lentur gitu? Mungkin beberapa dari aku ngomong gini, yang pertama dong kok, kita jadi orang Kristen itu dikasih Tuhan hikmat, sehingga kita harus memikirkan setiap detail jam dan juga kegiatannya, habis jam 9 ngapain, jam 10 ngapain, jam 11 ngapain, seperti itu. Atau orang yang kamu berpikir adalah, oh enggak kok, Tuhan itu sudah punya rencana, Tuhan itu sudah punya kehendak, maka kita harusnya lentur, ikutin aja. Ya nanti kalau ada perubahan ya udah nggak apa-apa, ikutin aja gitu. Toh semuanya dalam mungkin kamu bilangnya itu semua dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan, atau izinnya Tuhan begitu ya. Yang mana menurut kamu? Ayo, menurut kamu orang Kristen harus yang mana gitu. Nah ini ada hubungan sama pelajaran kita pada pagi hari ini begitu ya. Oke, nah Koko akan mengajak kita, semoga dalam sesi yang belajar kali ini kita bisa ngeliat kita tuh harus yang jadi orang Kristen bagaimana dalam hal waktu dan hal perencanaan gitu. Ayo kita buka sama teman-teman dari Yakobus ya. Jadi hari kita belajar dari surat Yakobus di perjanjian baru, pasal yang keempat ya, pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ke-17. Oke, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Oke, Koko akan bacakan. LAI memberikan judul Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke teman-teman, kita hari ini masuk ke dalam surat Yakobus, tetapi Koko sendiri fokus ke dalam pasal 4 ayat 13 sampai 17. Nah, sedikit aja tentang surat Yakobus. Jadi teman-teman, surat Yakobus ya, kalau kita buka LAI, dia setelah kitab Ibrani, LAI itu sebentar, dia tulisnya adalah surat Yakobus aja begitu ya, the letter of James kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, Yakobus ini Yakobus yang mana begitu ya? Apakah Yakobus penulisnya adalah itu loh yang Rasul Yakobus, temannya Rasul Yohanes, Rasul Petrus? Bukan ya, bukan yang itu. Nah, yang menarik adalah Yakobus ini adalah saudaranya Tuhan Yesus. Nah, tunggu sebentar kok, saudaranya Tuhan Yesus. Maksud kok saudara seiman? Bukan, dia emang saudara benar-benar dalam keluarganya Tuhan Yesus. Emang
Tuhan Yesus punya saudara kok. Nah, ada. Mungkin kamu belum pernah tahu, tapi coba kita buka Markus 6. Ya, Markus 6 ayat yang ketiga. Dia berkata begini. Bukankah ini tukang kayu? Jadi ada orang Yahudi ngomong tentang Tuhan Yesus. Bukankah Yesus ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Gitu. Nah teman-teman, jadi Tuhan Yesus tuh punya saudara, ya. Di Alkitab jelas tulis bahwa itu saudara Tuhan Yesus, tapi memang ya tidak diceritakan Maria dan Yesus punya anak lagi begitu. Kenapa nggak diceritakan kok? Karena sekali lagi Alkitab adalah firman Tuhan, pesannya Tuhan, bukan buku sejarah gitu. Emang ada sejarahnya, tapi kalau sejarah itu penting maka dituliskan. Seperti ini sebenarnya informasi yang cukup menunjukkan bahwa dia punya saudara gitu. Jadi penulis surat Yakobus adalah saudara dari Tuhan Yesus atau siblingnya Tuhan Yesus, ya, bukan Rasul Yakobus. Karena Rasul Yakobus itu adalah dia sudah mati martir duluan. Jadi dia ketawa ya mati-mati. Ya jadi maksudnya yaitu Rasul Yakobus tuh mati duluan. Itu ada di kisah para rasul seperti itu, ya. Nah lalu surat Yakobus ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, artinya yang tidak ada berada di Yerusalem gitu, ya. Karena pada zaman itu di zaman Tuhan Yesus itu orang-orang Yahudi itu nggak cuma tinggal di Yerusalem, tapi mereka tuh mencar kemana-mana. Nah Yakobus menulis surat-surat kepada orang Yahudi Kristen, jadi yang ada di perantauan begitu. Nah, ini adalah surat penggembalaan, artinya ini surat yang isinya tuh sangat umum, nasihat-nasihatnya umum. Beda sama Paulus. Kalau Paulus, kalau kamu ingat, dia kan bikin surat atau tulis surat itu sangat spesifik kepada jemaat di Filipi, misalkan gitu ya. Dia sangat spesifik karena di jemaat Filipi itu punya permasalahannya sendiri gitu. Kalau ini dia sangat general banget gitu. Pesannya sangat umum lah seperti itu, ya. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang kitab Yakobus, Koko nggak akan bahas di sini karena nggak akan cukup. Nah, Koko kasih link di bawah description itu tentang isi surat Yakobus. Jadi kamu nonton aja YouTube-nya, itu ada orang Kristen yang baik yang membuatkan. Kamu bisa dengar dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia, terserah. Nanti cek ya. Jadi di description box ada linknya gitu. Semoga adminnya sudah tetap menuliskan description-nya begitu. Nah, lalu dari Yakobus 4 ini teman-teman, apa sih yang sebenarnya Yakobus pengen ngomong? Kalau sekilas kita baca, kan ada orang yang berencana mau usaha, lalu Yakobus bilang, "Hey kamu," dibilangnya adalah, "Kamu nggak tahu apa yang terjadi besok dengan hidupmu," gitu ya. Sepertinya Yakobus menentang orang-orang yang punya perencanaan gitu. Apakah seperti itu? Jadi kalau itu jawabannya adalah, ya udah kok, bener dong. Seperti yang Ai bilang, Ai itu nggak usah bikin rencana, karena kan kita tidak tahu hari esok gitu ya. Sama nih kayak kitab Yakobus gini. Jawabannya salah. Yakobus nggak ngomong bahwa kita tidak boleh berencana atau tidak boleh bikin planning. Yang Yakobus bilang adalah, yang Yakobus tegur di sini adalah orang-orang yang punya rencana tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Oke, sekali lagi. Yakobus menegur orang-orang, dalam spesifik orang-orang kaya yang membuka usaha tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa apakah yang mereka rencanakan ini Tuhan berkehendak atau tidak, sehingga ya mungkin bisa sukses. Maksudnya mungkin lebih kayak apakah apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak tahu begitu. Nah ini adalah isu yang sebenarnya Yakobus pengen ngomongin seperti itu, ya. Jadi guys, itu yang intinya dari yang kita baca seperti hari ini gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kok berarti kita boleh berencana? Boleh, tapi ingat Tuhan. Ya, karena Tuhan yang berkehendak gitu. Ada kan ya di sini ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi teman-teman, ini bukan cuma sekedar perkataan, tapi sebenarnya seperti sikap iman gitu. Kalau misalkan kayak ditanya begini nih, kamu SMA mau kemana? Saya mau ke SMA A gitu. Kalau Tuhan mengkehendakinya, kita boleh berencana, tapi Tuhan yang punya kehendak, ya. Kita nggak boleh bilang, oh nanti saya pasti ke A gitu ya, karena saya bisa
matematika, bisa ini, saya pasti yakin ke A. Jangan salah, Tuhan belum tentu berkehendak. Dan Yakobus ngomong hidup itu seperti uap, kita punya rencana. Maaf, mungkin kita tidak bisa pernah sampai di rencana itu. Kita tidak pernah tahu. Kayak gini lah teman-teman, kondisi sekarang corona, siapa yang duga? Siapa yang pernah tahu di antara kamu semua yang lagi menyaksikan, lagi belajar seperti ini, kamu akan ibadah seperti ini? Kok sih nggak pernah kebayang, sebenarnya nggak pernah kebayang begitu. Siapa yang kebayang liburan kemarin pergantian tahun ajaran di rumah aja? Siapa gitu? Atau ini kok baru kali ini gue liburan akhir tahun sekolah di rumah aja gitu. Sama teman-teman, lauso-lauso pun tidak tahu. Ya emang kita Tuhan tahu. Oh nanti nih kita akan ibadah online, gak ada yang tahu. Bahkan teman-teman, mungkin teman-teman ada beberapa yang udah dengar kalau lauso-lauso sedang planning bikin camp anak gitu. Rasanya sumsum. Oh tadi dikit. Kita lagi bikin camp anak gitu. Di bulan Juni akhir, di awal Juli. Di awal Juli, 3 sampai 5 Juli. 3 sampai 5 Juli. Jadi ada camp anak, ada sekalian juga itu menjadi farewell-nya buat teman-teman yang SMP 2 kemarin, yang praram kemarin. Kita punya rencana loh. Di bulan Maret gitu, sebelum corona. Corona mau nggak mau harus diundur semuanya berubah. Tadi juga ada yang kok tahu, ada yang rencana mau liburan ke kota A, kota B, semuanya batal. Kita nggak pernah tahu, gitu ya. Ya, kita harus belajar berkata dengan iman bahwa jika Tuhan menghendakinya, maka kita punya camp. Jika Tuhan menghendakinya, maka kita bisa liburan. Padahal yang kita, kalau teman-teman emang salah kok merencanakan sebuah camp? Ya nggak salah, tapi ya itulah Tuhan gitu loh. Bukan segala sesuatu yang baik emang itu sesuai dengan Tuhan, ya belum tentu gitu loh. Gitu. Dan kita langsung jadi belajar bahwa oh ya udah inilah kehendak Tuhan bahwa kita tahun ini di rumah aja, tidak ada camp. Mungkin tahun depan, mungkin kita sekarang kalau ditanya sih asal-asal pasti tahun depan pasti camp. Ya jika Tuhan menghendakinya seperti itu. Nah, lalu gimana nih teman-teman kita mengandalkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita? Koko paling suka satu ayat, Matius 6 ayat 33. Yuk kita buka ya, Matius 6 ayat 33 ya. Matius 6 pasal 6 ayat 33. Mana nih? Oh ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan padamu. Nah, Koko pernah ngajarin ini di kelas pagi dan karena ayat favorit Koko sangat semangat sekali gitu, karena ya memang kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Jadi mencari tahu kerajaan Allah tuh mencari tahu apa maunya Tuhan gitu. Lewat apa kok? Saat teduh, udah pasti. Doa tiap hari, cukup kok. Tambahkan, coba tanya ke orang tua, kepada orang-orang yang dewasa rohani itu untuk membantu kita dalam merencanakan gitu. Apakah semua hal harus begitu kok? Sebenarnya gini sih teman-teman, hidup kita punya siapa sih? Ini agak, kok nggak pernah rencana. Kok rencana pakai baju ini, tapi nggak rencana ngomong ini sebenarnya di skrip nggak ada. Itu bagi Kristus gitu ya. Ya hidup bagi Kristus. Kenapa? Karena hidup punya Kristus. Karena hidupnya Kodenis itu bukan punyanya Kodenis, tapi punyanya Tuhan. Maka kau harus mencari tahu apa yang Tuhan mau, begitu. Jawabannya seperti itu teman-teman, as simple as that. Kenapa itu berencana mengandalkan Tuhan? Karena hidup ini punya Tuhan dan bukan punya kita, begitu. Ya. Lalu apakah nah ceritanya ini sebenarnya kita aku akan menutup ada sebuah cerita begitu ya tentang kalau mungkin anak-anak praram pagi udah tahu lah Kodenis itu orangnya kayak apa. Kodenis itu orang yang sangat terjadwal, sangat terencana, sangat kaku lah, sangat kaku gitu. Jadi kalau ada sedikit perubahan tuh Koko tuh jadi bawahnya tuh bisa bad mood, sebel segala gitu. Banyak yang tahu lah. Kalau yang nonton mungkin dulu praram yang kelas udah ke Gloji nih, mereka tahu lah Kodenis kayak apa. Teman-teman tahu nggak? Kan Kodenis sama Cimel tuh baru punya anak, baby Kayla gitu. Sebenarnya waktu kita merencanakan tuh baby Kayla tuh lahirnya tuh di rumah sakit A.
Jadi kan dia lahir tanggal 20 Mei 2020. Gampang tuh hafalinnya. Buat apa kalau dihafalin? Ya nggak usah dihafalin sih. Gitu. Mungkin kuali kahut mungkin. Bercanda nggak tahu juga. Jika Tuhan mengendakinya kita punya kahut. Harusnya lahir tanggal 20 di rumah sakit A begitu. Lalu 5 hari sebelumnya kita check up. Ternyata ya ada something lah di rumah sakit A itu sehingga kita tidak bisa melahirkan di rumah sakit A. Jadi H-1 atau lebih tepatnya H- kayaknya sekitar 12 jam atau 20 jam lah ya, 12 sampai 20 jam kita buru-buru rumah sakit dan ya you know lah, kalau dengan profil Koko yang sangat kaku, wah itu perasaannya tuh sangat nggak siap, kesel ada gitu ya, marah ada, sedih nggak ada sih, cuman kayak aduh bingung lah, lebih bingung gitu ya. Tapi situ Koko belajar untuk mungkin di kehendak Tuhan. Apakah kita nggak siapkan, kita nggak doakan gitu, udah doakan udah lama. Tapi udah mau garis akhir melahirkan, tiba-tiba Tuhan berkata lain. Hari itu waktu berubah ke rumah sakit B, Koko sangat shock gitu ya. Tetapi teman-teman, banyak yang Tuhan rencanakan baik di rumah sakit B, beyond our imagination. Wah itu justru Koko merasa blessing banget pindah rumah sakit dari A ke B, karena itu nggak pernah kebayang dalam hidup Koko dan hidup Cimel kita melahirkan di sana. Tapi ternyata di sana Tuhan sudah mempersiapkan banyak banget, bukan cuman hal banyak hal kenyamanan, terus juga suster yang baik dan bisa merawat baby Kayla dengan sangat baik gitu ya. Ditambah Koko situ dapat teman baru gitu ya, temannya contoh Kori juga gitu ya, dapat teman baru gitu. Terus kita jadi sering ngobrol gitu sama-sama orang new parent soalnya. Teman-teman hal gitu kan kita nggak pernah tahu ya. Saya sudah berencana, kita mendoakan, tapi Tuhan berkata yang lain gitu. Ya itu cerita dari Koko gitu. Nah lalu teman-teman, bagaimana dengan aku kok yang memang nggak suka berencana? Sama cluenya, kamu tetap mencari kerajaan Allah. Kamu harus tetap mencari kerajaan Allah. Maka kamu belajar bikin planning. Kalau kamu tidak suka bikin planning, kamu belajar bikin planning gitu. Tetap sampai, tetap mencari kehendak Tuhan seperti itu ya. Oke. Kalau memang harus berencana, kamu bikin sedetail mungkin sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan minta santai aja, relax aja, berarti kamu harus relax, fleksibel. Jadi boleh dibilang berencana tetapi fleksibel. Itu kayak kalau Koko tuh pikir tuh kayak karet, tau nggak? Karet itu kan dia bisa di stretch gitu, bisa fleksibel, bisa apa seperti itu. Nah itu ya itu filosofi karet baik juga tuh ya. Jadi dia bisa dibikin lentur seperti itu. Oke. Nah teman-teman, jadi apa yang kita pelajari 3 poin dari Yakobus 4. Pertama, ingat bahwa Tuhan memiliki hidup kita ya. Artinya dialah yang berkehendak dalam hidup kita. Yang kedua, libatkanlah Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita ya. Kita boleh berencana tapi libatkan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan tambah padamu. Jadi kamu tuh tetap doa setiap hari, saat teduh setiap hari. Ya kadang-kadang jawabannya ada lewat buku sate mungkin, ataupun juga jangan lupa mencari pertimbangan, bertanya kepada papa mama, koko cici, loso di sekolah minggu juga boleh tanyakan, loso kalau saya mau begini gimana, seperti itu ya. Nah yang ketiga, janganlah bermain-main dengan hidup. Artinya gini, jangan nggak punya rencana juga gitu loh. Punyalah rencana, belajarlah berencana, tuliskan rencana itu di buku kamu, lalu didoakan pada Tuhan. Jadi itulah seperti itu. Oke? Nah itu aja yang pengen Koko kita belajar pada hari ini, renungan yang cukup singkat tentang perencanaan dalam hidup, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oke? Mari kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi Tuhan dalam hidup kami, karena Engkau yang memiliki hidup kami, sehingga kami bisa menggantungkan segala hal dalam hidup ini Tuhan kepadamu saja. Kadang kami adalah anak-anak yang sok tahu, sombong, punya rencana yang sudah sangat jelas dalam hidup kami, tapi kami lupa bertanya kepada Tuhan.
ataupun kami orang yang terlalu santai dalam hidup ya Tuhan, sehingga kami tidak pernah memikirkan hidup, kami nggak pernah berencana, kami ya suka-suka hidup kami ikut dengan aliran air aja. Tuhan pun nggak suka, Tuhan pun pengen kami juga memikirkan hidup di dalam kerangka firman Tuhan. Ajarkan kami ya Bapak, menjadi anak yang seimbang, tidak ada yang lebih baik judging dan perceiving. Tetapi jikalau kami harus judging, biarlah kami judging berencana dalam Tuhan. Jikalau kami perceiving, kami mau lentur, fleksibel bersama Tuhan saja. Tolong kami ya Bapak, selain kami masih muda, kami pengen bisa dibentuk oleh Tuhan, kami bisa lentur mengikuti apa yang maunya Tuhan. Berkati anak-anakmu ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya gembala dalam hidup kami, satu-satunya sandaran dalam hidup kami. Amin. Bye guys, God bless ya, happy Sunday.